ya, ini saya yakin masalahnya bukan sesederhana ini. Iya. Pasti tidak sesederhana ini. Begitu anak lahir perempuan bunuh diri. Kayaknya seumur-umur saya belum pernah mendengar orang bunuh diri karena anaknya tidak sesuai dengan harapannya. Nah, kamu tidak perlu menoleh ke belakang, nak. Ya, jangan meratapi nasibmu. Saya seringkali menghadapi pertanyaan yang membuat saya mumet dan judek. Ini termasuk kalau kita sudah menghadapi masalah mumet dan judek ini, merem. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini kita masuk episode 1129. Mari Pak Yehuda. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria usia 29 tahun, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Pak, pertama saya mau mengucapkan terima kasih atas bimbingan Pak Erastus dan semua tim GSKI Rehoboth yang sangat memberkati hidup saya dalam kebenaran Alkitab. Saya memaksa diri dan berjuang setiap hari dengan mengikuti doa pagi, doa pribadi sekitar 1 jam, ikut doa puasa setiap minggu dan mendengar semua acara khotbah truth.id. Saya juga terus berjuang mematikan keinginan menghindari hal-hal di gadget yang dapat mengganggu pikiran, tetapi saya merasa karakter saya masih jauh dari sempurna Pak, karena saya masih meleset. Ya, saya memberitahu bahwa memang tidak mudah karena rusak sekian puluh tahun, atau sekian belas tahun, ini sudah puluh tahun ya. Lalu menjadi baik itu perlu perjuangan yang juga panjang. Ya, jadi kalau Anda masih gagal, jatuh bangun, jangan menjadi lemah. Itu saya alami juga. Sampai sekarang saya alami. Terus, saya juga masih berjuang meskipun jatuh bangun melawan kodrat dosa dan keangkuhan hidup yang sering terjadi setiap harinya. Dalam hati masih ada rasa ingin dihargai, diakui, perasaan tersinggung, tidak mau direndahkan oleh sesama atau karyawan di tempat kerja. Mohon masukan Bapak, apa yang harus saya lakukan supaya kecepatan rohani tidak menurun? Agar bisa meningkatkan kedewasaan rohani dan lebih dalam merasakan hadirat Allah Bapa. Saya tinggal satu rumah dengan mertua yang tidak percaya Tuhan Pak, dan hanya percaya hukum alam saja. Oke. Satu kata penting untuk kamu bagaimana bisa terus menjaga kecepatanmu, bertumbuh, dan itu pasti akan bertambah. Tidak mungkin tetap. Ya, tekun. Jangan berhenti doa pagi, jangan berhenti menyediakan waktu, doa pribadi, mendengarkan firman, doa puasa. Tekun. Nanti Anda akan mengalami peningkatan. Ya, terus. Pak, maaf ada pertanyaan dari mertua. Jika Allah mempunyai aturan atau tatanan, yaitu hukum tabur tuai, kenapa manusia yang jahat atau berdosa masih bisa mendapat pengampunan dosa dan masuk kerajaan sorga? Nah, itulah kebaikan Allah. Setiap dosa harus ada ganjarannya. Yesus telah memikul ganjaran itu. Itu keadilan Allah. Murka Allah ditimpakan pada anaknya, Yesus Kristus. Oke, jelas ya? Iya, jelas. Itulah sebabnya harus percaya Yesus. Harusnya manusia tidak bisa mendapat pengampunan dosa, karena manusia harus bertanggung jawab atas perbuatan dosa dan kesalahannya. Itulah sebabnya Yesus memikul dosa kita. Terus. Kemudian apakah pengampunan dosa itu berarti Allah melanggar aturan dan tatanannya, yaitu hukum tabur tuai, Pak? Nah, makanya ketika di Taman Eden Allah tidak bisa mengampuni Adam dan Hawa. Harus mengusirnya. Mati juga. Betul nggak? Nah, tapi di perjanjian lama kan Yesus belum mati. Belum ada maksudnya. Darah dombalah sebagai voucher. Ya, alat atau sarana pengganti pembayaran yang nantinya ini dibayar oleh Yesus di kayu salib di Bukit Golgota. Jadi Yesus mati itu untuk semua orang yang pernah hidup dan semua orang yang sedang hidup dan akan hidup. Oke. Mertua juga menyebut contoh penjahat di sebelah salib Yesus yang minta ampun dan dosanya diampuni bahkan bisa masuk surga. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Betul. Tapi penjahat itu bukan penjahat kriminal loh. Itu bisa penjahat politis. Karena dia tahu Yesus ini datang, nanti akan datang sebagai raja. Kalau penjahat kriminal enggak urusan itu. Dua, dia membela Yesus. Orang ini tidak salah. Kalau kita mah orang berdosa, ini nggak salah.
Di tengah-tengah keadaan di mana tidak seorang pun membela Yesus. Dan penjahat ini juga tidak minta diturunkan dari salib. Ya, puji Tuhan ada penjahat yang satu jadi imbangan. Iya. Itu. Jadi harus cerdas. Mertuamu tidak tahu ini. Ya, jangan tidak tahu, harus tahu gitu. Oke, terus. Saya tidak menjawab mertua secara lengkap karena saya berpikir walaupun dijelaskan secara detail, mertua saya masih belum bisa mengerti secara lengkap. Iya, jelaskan pada waktu yang tepat, dalam suasana yang tepat. Iya. Ya, tetapi penjelasan yang paling tepat itu kelakuanmu. Puji Tuhan kamu tinggal di mertua dengan keadaan seperti itu menjadi tantangan. Seperti seorang perenang mau menjadi juara renang atau ahli renang atau cakap berenang, jangan belajar hanya di kolam renang, tapi di ombak lautan. Ya. Oke. Jika Bapak berkenan, mohon jawaban menurut Bapak dari sudut pandang Kristen untuk pertanyaan ini ya Pak. Saya sudah jawab ya. Oke. Maaf, saya ingin bertanya lagi Pak, apakah ada penjelasan di Alkitab tentang batasan terkait perjanjian atau tatanan antara Allah Bapa dan Iblis yang boleh atau tidak boleh dilakukan terhadap kehidupan manusia? Oh iya. Sebenarnya secara sempurna sulit kita melihat tatanan itu, tetapi kita bisa mengetahui sebatas yang berguna untuk kita. Pertama, misalnya Allah tidak memaksa kita berbuat baik. Iblis pun tidak bisa memaksa orang berbuat jahat. Ya. Iblis tidak bisa membunuh manusia. Ya. Iblis bisa mendapat izin mencobai, tapi tidak bisa membunuh. Seperti misalnya Ayub. Ya. Allah tidak bisa melindungi manusia yang tidak mau dilindungi. Ya. Itu tatanan juga. Betul nggak? Betul Pak. Jadi kalau manusia memang berniat jahat, ya jahat. Rusak, bisa rusak. Masuk neraka pun, ya masuk neraka. Allah tidak bisa menghalangi kalau memang manusia itu punya niatan masuk neraka atau tidak mau jadi baik. Teruskan. Ya, ini tadi Bapak sudah sebutkan juga, misalnya iblis tidak boleh langsung membunuh manusia dengan kuasa atau kekuatan yang dia miliki. Oh ya udah, saya belum membaca. Iya, ini. Saya belum membaca tulisan ini. Terus Kemudian Allah Bapa tidak membuat agar manusia otomatis hidup kudus dan menyembah Allah. Hebat ini yang tulis ini. Terus. Ya, karena Bapa memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih dan bertanggung jawab atas kehendak sendiri. Wow, ini kan sudah tahu karena memang sering dengar khotbah saya. Ya. Oke. Mohon masukan dan bimbingan Pak Erasus. Cukup jelas. Oke deh. Kita teruskan. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 39 tahun, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Bapak Rohaniku, juga tim Abam, moderator yang membaca tulisan ini, dan pecinta True.id. Kiranya Bapak sehat terus ya, dan maju terus dalam menyuarakan kebenaran yang murni. Dalam doa pribadi jam 2 waktu Indonesia Barat, tanggal 5 Juli, saya share kebenaran ini dalam pujian penyembahan saya dari 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Bagian gila dalam tulisan Paulus di sini berarti memberi diri tanpa batas hanya untuk Tuhan. Amin. Baik dalam kehidupan pribadi juga dalam pelayanan yang Paulus lakukan saat itu. Artinya di luar batas, di luar normal, di luar wajar, namanya gila. Ya. Atau habis-habisan, gila-gilaan. Oke. Ya. Pecinta True.id, saya ingatkan kembali kita masuk dalam era penampian. Mari saudara kita memberi diri dalam ibadah, pelayanan kita, bahkan hidup kita untuk Tuhan tanpa batas. Meskipun sebagian besar orang akan menganggap ini ekstrim atau fanatik, tetapi percayalah kita harus berjuang sampai menjadi mempelai Kristus di keabadian. Terima kasih Bapak Rohaniku dan tim Abam, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa kamu, diberkati kamu. Oke. Selanjutnya dari seorang wanita usia 68 tahun, janda 4 anak, merupakan jemaat GSKI. Ya. Shalom Pak Eras dan tim Abam, saya mempunyai cucu usia 12 tahun dan 8 tahun yang juga sekolah minggu di GSKI Mall Arta Gading. Kalau saya perhatikan, cucu saya ini tidak bertumbuh, nyanyi pujian pun tidak hafal, dan kalau saya mengajak ibadah doa malam tidak mau. Mereka lebih senang di rumah main game bisa sampai berjam-jam. Orang tuanya sibuk bekerja dan tidak memberi teladan untuk melekat pada Tuhan. Di Abam episode 1117 ada yang memberikan usul untuk mengadakan kegiatan musik untuk tunas remaja ini. Hal ini sudah saya bicarakan kepada beberapa yang bertugas supaya terpacu di dalam kegiatan dan mengalihkan untuk tidak main game saja.
Hal itu akan sangat merugikan para remaja, sehingga dengan mengadakan kegiatan musik, anak-anak bisa bertumbuh di suara kebenaran karena ini adalah gereja tempat yang tepat. Pertanyaan saya, apakah bisa diadakan les musik 2 kali seminggu saat anak-anak pulang sekolah? Oke. Tuhan berkati Bapak. Kita sedang memikirkan dengan serius, termasuk ada mahasiswa STT Ekumene yang bisa memberikan les gratis, ya, yang bisa main musik dan bisa memberikan pelajaran menari misalnya. Nanti kita akan aktifkan itu. Ingatkan, ingatkan, supaya kita jangan hanya bicara di ABAM tapi tidak ada realisasinya. Kalau kita bisa menyelamatkan sebanyak mungkin orang muda kan bagus. Kalau dulu saya itu punya itu, saya tahu ya, ada acara Kamis Ceria. Jadi kebaktian anak sekolah minggu di pertengahan minggu. Ini mesti ada ya Kamis Ceria atau untuk remaja. Kita pikirkan. Saya terima kasih untuk masukan ibu ini. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 41 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Sulawesi Tengah. Shalom Pak Eras dan tim, saya mohon untuk dijelaskan ayat Alkitab dari Zefanya 2 ayat 4. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari dan Ekron akan dibongkar bangkir. Karena saya mendengar dalam sebuah khotbah bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah dalam kurung Gaza saat ini berhubungan dengan ayat tersebut. Apakah benar demikian, Pak? Terima kasih atas Bisa ya, bisa tidak, karena nubuatan itu bisa berlangsung waktu itu secara historis dan bisa berulang di waktu yang akan datang. Tetapi hal ini bukan sesuatu yang menambah iman kalau kita tahu, dan tidak mengurangi iman kalau kita tidak tahu. Cukup, amin. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 54 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Bali. Shalom Pak Gembala, saya mendengar ABAM episode 1120 dan mau menanggapi pertanyaan seorang ibu yang sedang LDR dengan duda 1 anak. Saya mau menyampaikan kepada si penanya bahwa itu penipuan. Itu hanya modus yang terjadi di media sosial dari zaman baru-baru ada Facebook. Itu adalah penipuan, buktikan saja nanti pria tersebut yang mengaku duda punya anak 1, pada akhirnya akan minta ditransfer sejumlah uang. Awalnya dia akan berusaha merayu dengan kata-kata yang manis, sudah banyak memakan korban cara penipuan seperti itu, dan kebanyakan juga mengaku duda, pekerjaan tentara, dan anehnya dia yang berperang tetapi istrinya yang meninggal. Itu saja yang mau saya sampaikan Pak Eras. Khotbah-khotbah Bapak nyata dalam perubahan kehidupan saya, berjalan pasti menuju langit baru, bumi baru, berjuang menjadi korpus Liti. Tetap sehat Bapak Eras, salam kasih buat semua kru Bapak. Terima kasih Ibu Raidita dari Bali untuk masukannya. Dan tentu sebagai gembala saya sudah mendengar pengalaman-pengalaman seperti ini ya. Penipuan-penipuan seperti ini lebih meneguhkan bahwa tidak boleh percaya. Jangan membeli bukan kucing dalam karung, ular dalam karung ya. Udah. Terima kasih kepada pecinta ABAM dan kepada ibu yang bertanya di episode 1120, tinggalkan saja pria itu. Kebaskan debu dari kakimu dan tinggalkan pria itu. Jangan teruskan. Oke. Selanjutnya dari seorang wanita usia 66 tahun, seorang janda tinggal di Banten. Shalom Bapak Erastus, saya sudah mendengar di ABAM mengenai orang yang mukanya jerawatan. Saya mau cerita, dulu waktu saya umur 20-an, wajah saya hancur karena mempunyai jerawat meradang. Akan tetapi semakin tua wajah saya semakin bersih. Bahkan orang di gereja semua bilang wajah saya bersih. Iya, saya sudah berkata juga pada orang itu, wajahmu akan bersih suatu hari. Kok belum bersih juga? Ya kan baru beberapa minggu, baru berapa bulan? Baru 3 bulan ya. Iya kan, baru 12 minggu kan? Baru 2 minggu, betul. Oke, terus. Awalnya saya ditawari pakai sabun cuci muka dan saya memakai sabun tersebut hampir 7 tahun. Saya mendengar ABAM jadi ingat diri saya. Maaf sedikit berbagi buat adik yang bertanya tersebut. Jangan sedih, dulu saya juga gendut waktu belum menikah. Tapi akhirnya mendapat jodoh juga di gereja. Walaupun sekarang suami sudah meninggal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Coba dihubungi ibu ini, dia pakai sabun apa? Enggak, kiat dia bersih itu apa coba?
Saya juga ada mahasiswa STTE juga yang jerawatnya banyak ada loh. Saya lihat kasihan. Ya. Saya udah berkata jangan makan banyak telur atau makan telur ya. Ya. Jerawatnya numpuk seperti rumah susun. Ya coba nanti dihubungi yang bisa itu. Ada pasti Tuhan tuh luar biasa kok. Iya. Sakit ini daun ini, sakit itu daun itu, sakit ini buah itu. Tuhan tuh sudah memberikan solusi. Ya. Jangan-jangan kecoa itu ya ada maknanya, kita nggak tahu aja apa tujuannya kecoa. Iya. Minimal untuk siklus kehidupan, betul nggak? Iya. Kita sering tidak tahu gitu. Dulu pace, tahu pace? Waduh itu dijauhi baunya nggak enak. Ternyata ada buah pace itu berguna, kan begitu ya kan? Banyak yang kita belum tahu, tapi Tuhan itu pasti menciptakan sesuatu dengan tujuan, maksud, dan kegunaan. Ya. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 35 tahun, menikah tinggal di Kalimantan Tengah, jemaat GSKI. Ya. Shalom Bapak Rohaniku, tim Abam, sehat selalu ya Pak. Oke. Setiap kali Bapak menjawab pertanyaan saya di Abam, saya selalu sedih dan menangis. Seandainya saya punya ayah yang selalu memberikan dukungan seperti Bapak, pasti hidup saya tidak seperti ini. Dari kecil sampai menikah saya tidak memiliki sosok ayah. Dari cerita mama, ayah saya, ini sedih ya. Nggak apa-apa, ceritakan. Ayah saya bunuh diri karena tidak terima saya terlahir sebagai anak perempuan. Wah. Ayah saya maunya anak laki-laki. Apakah pantas seorang anak perempuan marah kepada ayahnya karena tidak diakui? Oh ya, ini saya yakin masalahnya bukan sesederhana ini. Ya. Pasti tidak sesederhana ini. Begitu anak lahir perempuan bunuh diri. Kayaknya seumur-umur saya belum pernah mendengar orang bunuh diri karena anaknya tidak sesuai dengan harapannya. Ini pasti ada faktor lain, nak, ya. Atau memang betul-betul begitu bisa. Jika benar-benar begitu, bapakmu memang sakit jiwa berat. Iya, sakit jiwa berat. Nah, kamu tidak perlu menoleh ke belakang, nak. Ya, jangan meratapi nasibmu. Orang yang punya bapak baik-baik, sehat juga banyak yang hancur kok, ya kan? Jadi kamu tenang saja. Ucapkan syukur. Oke. Suami saya dulunya tidak pernah meminum alkohol. Tapi semenjak anak kami meninggal, suami saya jadi berubah dan minum alkohol. Kami sudah tidak sejalan lagi, semua keputusan yang diambilnya harus selalu diikuti, dan juga mertua saya selalu ikut campur dalam rumah tangga kami. Saya harus selalu ikut maunya mertua. Terkadang saya cuma berdoa dan menangis. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Kamu sudah melakukan berdoa dan menangis di kaki Tuhan. Seperti Hana. Tuhan nanti akan tolong dalam kisah Samuel ya. Terus. Apa salah dan dosa saya? Menurut Bapak dengan umur saya ini, apakah masih bisa punya anak? Mohon dijawab ya Pak, terima kasih. Saya seringkali menghadapi pertanyaan yang membuat saya mumet dan judek. Ini termasuk mumet dan judek. Tetapi tidak ada masalah yang tak dapat diselesaikan. Semua masalah bisa diselesaikan. Kalau kita sudah menghadapi masalah mumet dan judek ini, merem. Tuhanlah yang akan campur tangan. Dan untuk itu, hiduplah dalam kesucian, mencari wajah Tuhan. Karena Allah itu hidup dan nyata. Alami Allah itu hidup dan nyata, nak. Ya, kita doa pagi bersama. Kita lihat bagaimana Tuhan campur tangan. Kalau Tuhan mau membuat mertuamu meninggal besok juga bisa. Atau suamimu ada apa-apa lalu bertobat bisa. Kita tidak mengharapkan apa-apa yang buruk atas mereka. Biar Tuhan yang beracara. Oke? Percayalah kalau kamu setia terus, Tuhan akan tolong. Termasuk masalah anak. Ya, Hana yang menangis. Waktu saya sebut Hana tadi, saya lupa pertanyaan soal anak. Ya, di pikiran saya itu sudah tidak muncul masalah anak. Saya hanya bicara ketika Hana menangis dan berdoa, Tuhan menjawab. Tapi kemudian saya ingat, oh iya ini masalah anak juga ya. Kok aku sebut Hana ya? Cocok ya. Masih ada kesempatan kau punya anak ya. Umurnya berapa ini? 35 Pak. Wow, masih 35 masih. Oke. Tapi kamu harus ingat, kalau kamu punya anak, lalu malah suamimu hidupnya tidak karuan, kamu akan menyesali lo punya anak. Ya?
Nah, mengalir saja. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 46 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak. Shalom Pak Erastus dan tim Abang. Saya ingin mendapat nasihat dan masukan dari Pak Eras. Saya memiliki 1 putra dan 2 putri. Yang satu SMA kelas 2, kemudian SMP kelas 3, dan paling bungsu mau masuk SD. Sejak COVID sampai saat ini perekonomian keluarga kami belum pulih, Pak. Suami saya tadinya mempunyai usaha sendiri, yaitu usaha properti dan jual beli aset, dan keadaan kami lebih dari cukup. Namun setelah COVID, kehidupan kami berangsur-angsur berubah. Kami mulai kesulitan dalam keuangan, bahkan terkesan makin nyungsep, yang membuat kami harus berstrategi baru. Salah satunya adalah dengan memindahkan anak-anak kami sekolah di Malang, karena lebih murah dibandingkan di Jakarta. Namun setelah anak-anak pindah sekolah selama 2 tahun, ekonomi kami masih tetap tidak kunjung membaik. Kami kembali tidak sanggup membayar SPP dan biaya hidup mulai susah. Sementara keuangan kami makin mengkhawatirkan, saya berpikir dengan memulai usaha berdagang, saya bisa membantu suami untuk meringankan ekonomi keluarga. Enggak, ini saya potong dulu ya. Ya. Jangan melepaskan anak di bawah umur. Ya. Kecuali udah kuliah. Ya. SMA pun mestinya masih bersama keluarga. Ya. Kamu bisa kehilangan anak seumur hidup, bahkan selamanya. Di luar pengawasan, pembinaan orang tua. Kecuali di sana ada saudara yang betul-betul rohani atau asrama yang benar-benar bagus, itu bisa menyelamatkan anak-anak. Kalau tidak, you membawa anak ke api kekal. Oke. Kami berencana kembali ke Jakarta karena mengingat kalau dia bersama-sama, tapi ini mau berencana kembali ke Jakarta. Enggak, ini tadi saya pikir dia masih di Jakarta, anak-anak di Malang. Iya. Karena hal ini terjadi di banyak tempat. Anak-anak di bawah umur SMP udah dikirim ke Singapura. Ya, yuk ngapain ya? SMA dikirim ke Sydney. Kenapa nggak di sini dulu? Dilengkapi dengan kebenaran, baru dikirim keluar kota. Syukur kalau masih bersama. Ya, puji Tuhan. Terus. Kami berencana kembali ke Jakarta karena mengingat kalau usaha di Jakarta daya beli masyarakat lebih bagus daripada di kota kami tinggal sekarang. Tapi semua terbentur dengan biaya. Saya merasa semua jalan tertutup karena membuat usaha juga perlu modal. Sementara piutang kami yang bisa kami tagih sangat sulit sekali buat ditagih karena semua orang juga memiliki kesulitan ekonomi. Ada beberapa utang kolega di pekerjaan suami yang dulu, tapi kami tidak mau menagih dengan cara yang tidak baik, Pak. Tapi di sisi lain, kami juga perlu di saat seperti ini. Saya nasihati, tagih terus. Kalau tidak ada uang, minta barang. Barangnya kamu ambil, kamu jual. Oke? Atau dia punya tanah, ikut membantu menjual tanah atau rumahnya. Jangan berhenti menagih. Tuhan pasti beri jalan keluar. Ya? Oke. Terus? Kami benar-benar terpuruk. Hanya beberapa rupiah saja yang kami butuhkan untuk keluar dari dilema ini, agar saya bisa berdagang untuk memenuhi biaya buat sehari-hari saja, sambil menunggu pekerjaan suami berjalan normal kembali. Terkadang saya merasa kenapa banyak pintu berkat yang tertutup, seperti tidak ada jalan. Tapi saya percaya sekali Tuhan tidak akan membiarkan saya dan keluarga hancur. Saya hanya kasihan dengan anak-anak saya, Pak. Untuk membayar SPP saja kami sudah kesulitan. Doakan saya dan keluarga segera ada jalan keluar ya, Pak. Semua seperti rumit, seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan saya dan keluarga. Tapi saya yakin Tuhan baik dan selalu baik. Doakan saya dan keluarga Pak Eras agar saya bisa berdagang untuk menopang kehidupan keluarga. Saya perlu tempat untuk saya berdagang kuliner sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Saya sangat mengharapkan nasihat dan doa Pak Eras agar kami sekeluarga mendapat keteduhan hati. Saya merasa membutuhkan nasihat dari Pak Eras yang menuntun saya karena susah sekali saya mendapat keteduhan nasihat dari orang tua saya, Pak. Saya punya Bapa di sorga yang baik dan mungkin Pak Eras bisa membantu saya dengan nasihat dan masukan yang baik buat keteduhan hati saya. Terima kasih Pak Eras. Tidak harus mesti punya lahan untuk dagang. Artinya ruko. Bisa jualan depan rumah, bisa jualan nasi uduk. Selalu ada jalannya. Pasti nanti akan dibimbing oleh orang-orang kita bagaimana mengarahkan keluarga ini. Jualan gado-gado jualan mie ayam masih ada jalan, nggak mungkin mati kering. Apalagi kamu tanya di Abam, pasti kamu orang yang dipimpin Tuhan sampai kamu bertanya ke Abam dan kau bertanya ke sumber yang benar. Pasti, kau pasti bisa melewati ini. Dan kita ini masih satu keluarga, ya.
Kamu tidak sendiri, ya. Kita hadapi bersama-sama. Kamu akan bisa menemukan orang-orang yang memang Tuhan taruh untuk menyertai perjalanan hidupmu, dan bersama-sama kita ke langit baru, bumi baru. Nanti ada orang kami yang mengarahkan, ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 31 tahun, menikah tinggal di Belanda. Shalom Pak Pendeta Eras, saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan karena suami saya ingin menceraikan saya secara sepihak dan tiba-tiba dengan alasan tidak cinta lagi? Saya sudah usahakan untuk bicara dan memohon maaf kalau saya ada salah, namun suami tetap bersikeras ingin cerai. Suami pergi meninggalkan rumah sudah 1 minggu lebih, dia jadi berubah dan agresif, tidak seperti suami yang selama ini saya kenal. Saya bertanya kepada suami apakah ini karena perempuan lain, namun dia bilang bukan. Dia hanya mengatakan tidak cinta lagi. Saya sangat sedih karena ini tiba-tiba dan tidak diberikan kesempatan. Saya beritahu ya, kalau suami tidak ada perempuan lain, tidak ada hobi-hobi yang mengikat, dia hanya menunjukkan kepada satu perempuan. Kalaupun dia tidak cinta dalam arti tidak ada gairah seks, dia punya belas kasihan. Orang-orang yang sudah menikah lama, yang sudah tidak memiliki gairah seks seperti waktu muda, itu melihat istri juga lebih kasihan. Bukan jadi agresif begini. Orang begini kan kesetanan. Ini umur masih 31. Menikahmu pasti mungkin belum lebih 10 tahun. Aduh. Mesti kamu dibimbing ya. Cuman saya mau beritahu ya. Suamimu kalau sewenang-wenang sama kamu, digampar Tuhan. Saya tidak mendoakan supaya dia digampar. Pasti digampar. Kalau kamu tidak salah. Kecuali kamu salah. Ini semena-mena ini. Orang masih 31 tahun kan masih cantik kalau wanita. Melayani masih bisa. Ini pria begini nih loh. Dia pikir itu kayak orang main bola itu nggak ada wasit. Dilari ke sana kemari, bola dilempar ke penonton. Enak aja kamu. Kamu sabar aja ya nak. Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jaga kamu. Kamu ikut doa pagi bersama saya terus. True.id ya. Kamu akan kami dampingi. Oke. Kamu diam saja sekarang, jangan ribut. Nggak usah meminta-minta maaf atas apa yang bukan kesalahan. Tambah kurang ajar dia nanti. Kamu harus berani berkata begini. Ingat nih ucapan saya. Kamu ikuti ya. Saya bisa hidup tanpa siapa-siapa. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku bisa hidup tanpa apa-apa. Tapi tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Udah. Prinsipmu itu. Kamu dibela Tuhan. Oke. Dia juga mau bercerai dan tidak ingin membagi hartanya serta mengancam saya. Apabila saya ingin memperkarakan hal tersebut, maka saya diusir dari rumah. Iya, kamu diam dulu aja. Sampai di mana dia bisa buat itu? Wah, ini orang jahat nih. Terus? Saya membutuhkan uang itu untuk memulai hidup baru di sini. Saya punya pekerjaan namun gajinya hanya standar saja. Nggak apa-apa. Kamu bisa hidup, yang penting bisa makan, bisa pakai pakaian, mau numpang tinggal di mana, atau punya apartemen jelek, murahan, yang penting kamu hidup. Bisa dilewati tanpa target. God will protect you perfectly. Terus? Menurut Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menerima perceraian ini walaupun saya tidak mau? Kamu diem aja. Dia mau buat apa, diem aja. Terus? Dan bagaimana hukumnya apabila kedepannya saya ingin menikah lagi? Terima kasih Pak Pendeta Eras, mohon bantu doanya. Kamu jangan nanya nakal lagi dong. Emang kasihan ya. Perempuan umur 31, terus mau dicerai. Pertanyaan yang terakhir tidak saya jawab ini karena masalah pastoral. Tapi kamu akan tetap didampingi oleh kami ya. Oke, saya kira cukup itu ya. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan berkati.